Ada sebuah hukum alam yang seringkali luput dari perhatian kita. Bunga teratai tidak pernah meminta maaf karena ia tumbuh di atas lumpur. Ia tetap putih, tetap harum, dan tetap indah, tanpa membiarkan satu tetes noda lumpur pun masuk ke dalam kelopaknya. Banyak dari kita merasa bahwa kita gagal karena lingkungan kita buruk. Kita menyalahkan tempat kita bekerja, lingkaran pertemanan kita, atau bahkan keluarga kita. Namun, tahukah Anda? Mental seorang pemenang tidak diciptakan di dalam ruang steril yang nyaman. Ia justru ditempa di tengah api yang membara. Hari ini, kita akan belajar bagaimana tetap menjadi emas, bahkan ketika Anda dilempar ke dalam kubangan lumpur. Mari kita bicara jujur tentang realitas yang Anda hadapi. Anda mungkin berada di lingkungan yang berisik oleh keluhan, namun sunyi akan impian. Tempat di mana orang-orang lebih suka membicarakan keburukan orang lain daripada memperbaiki diri sendiri. Lingkungan yang rusak bukan hanya tentang kemiskinan atau kriminalitas. Ia adalah tempat di mana standar moralitas diturunkan, di mana kejujuran dianggap kebodohan, dan di mana ambisi Anda dianggap sebagai ancaman. Di lingkungan seperti ini, Anda dipaksa untuk ikut menyerah. Anda merasa seperti sedang mendayung perahu sendirian melawan arus yang sangat kuat, dan perlahan-lahan, Anda mulai bertanya, haruskah aku menyerah dan menjadi sama seperti mereka? Namun, dengarlah ini, lingkungan yang rusak bukanlah penjara bagi Anda, melainkan sebuah laboratorium. Ibnu Khaldun, bapak sosiologi Islam, pernah mengamati bahwa bangsa-bangsa yang besar lahir dari lingkungan yang keras, sementara bangsa yang hancur seringkali lahir dari kemalasan dan kemewahan yang melumpuhkan. Jika hari ini Anda berada di tengah lingkungan yang buruk, itu berarti Anda sedang diberikan bahan baku terbaik untuk menjadi pribadi yang tak terkalahkan. Tekanan yang Anda rasakan saat ini bukanlah untuk menghancurkan Anda, melainkan untuk mengeluarkan berlian dari dalam jiwa Anda. Anda tidak butuh lingkungan yang sempurna untuk menjadi pemenang. Anda hanya butuh sebuah tujuan yang lebih besar dari lingkungan Anda. Lihatlah perilaku manusia di sekitar Anda. Mengapa orang-orang yang berada di lingkungan rusak cenderung tetap rusak? Karena mereka melakukan satu kesalahan fatal. Mereka membiarkan pintu rumah mereka terbuka lebar. Mereka membiarkan opini orang lain masuk dan menetap di batin mereka. Mereka mengadopsi bahasa keluhan, mereka meniru perilaku malas, dan akhirnya, mereka kehilangan identitas. Mereka menjadi produk dari lingkungan mereka, bukan pencipta bagi masa depan mereka. Manusia seringkali bertindak seperti bunglon, berubah warna mengikuti tempatnya hinggap. Padahal, pemenang sejati adalah mereka yang memiliki warna sendiri, yang justru mampu mewarnai lingkungannya, bukannya diwarnai. Ibnu Khaldun dalam Mukadimah menjelaskan tentang konsep asabiyah atau kekuatan ikatan sosial. Namun, ia juga menekankan bahwa karakter individu dibentuk oleh malaka atau kebiasaan yang menetap. Jika Anda membiasakan diri untuk teguh pada prinsip di tengah godaan, maka Anda sedang membangun malaka seorang pemimpin. Secara filosofis, seorang pemenang adalah mereka yang memahami bahwa batinnya adalah sebuah kedaulatan yang mutlak. Lingkungan boleh mengatur apa yang terjadi di luar tubuh Anda, tapi ia tidak memiliki otoritas sedikit pun untuk mengatur apa yang terjadi di dalam pikiran Anda. Seperti kata pepatah, kapal tidak akan tenggelam karena air yang mengelilinginya. Ia hanya akan tenggelam jika air itu masuk ke dalamnya. Argumen utamanya adalah kedaulatan mental. Untuk membangun mental pemenang di lingkungan yang rusak, Anda harus membangun tembok pembatas antara apa yang Anda lihat dan siapa Anda sebenarnya. Pemenang adalah mereka yang berani menjadi asing di tengah kerumunan yang salah. Anda tidak perlu memusuhi lingkungan Anda, tapi Anda harus berhenti meminta validasi dari mereka.
Jadilah pribadi yang bekerja lebih keras saat orang lain malas, yang tetap jujur saat orang lain curang, dan yang tetap tenang saat orang lain panik. Kekuatan Anda bukan terletak pada seberapa hebat lingkungan Anda mendukung Anda, tapi seberapa hebat Anda mampu mempertahankan integritas Anda saat tidak ada satupun orang yang mendukung Anda. Saya tahu betapa lelahnya harus berpura-pura baik-baik saja di tengah lingkungan yang mencekik. Mungkin Anda pernah dihina karena mencoba untuk jujur, atau dikucilkan karena memiliki ambisi yang lebih tinggi dari rekan-rekan Anda. Saya pun pernah berada di sana. Di sebuah titik di mana saya merasa sendirian hanya karena saya ingin melakukan hal yang benar. Namun, di saat itulah saya menyadari sesuatu yang sangat berharga. Pengucilan oleh lingkungan yang rusak sebenarnya adalah sebuah lencana kehormatan. Itu berarti Anda sudah tidak lagi selaras dengan kegagalan. Dan itu adalah langkah pertama menuju kemenangan. Resolusi bagi Anda hari ini bukan tentang bagaimana Anda bisa segera pindah ke lingkungan yang lebih baik, tapi bagaimana Anda bisa membangun lingkungan batin yang lebih baik. Mulailah dengan memilih apa yang Anda baca, apa yang Anda dengar, dan siapa yang Anda jadikan teladan melalui buku atau layar. Karena itulah, lingkungan baru Anda. Makna menjadi pemenang bukanlah tentang mengalahkan orang lain, tapi tentang menaklukkan pengaruh lingkungan terhadap jiwa Anda. Saat Anda mampu tetap bersinar di tengah kegelapan, saat itulah Anda telah memenangkan peperangan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, Anda bukanlah hasil dari lingkungan Anda. Anda adalah hasil dari keputusan Anda untuk tetap menjadi diri sendiri di tengah dunia yang mencoba mengubah Anda. Jangan biarkan lumpur dunia mematikan wangi teratai dalam jiwa Anda. Tetaplah menjadi emas, dimanapun Anda berada. Terima kasih telah merenung bersama di era filsafat kehidupan. Tetaplah teguh, tetaplah bertumbuh. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Ibnu Khaldun lahir dengan nama Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun pada tahun 1332 di Tunis. Ia bukan lahir di masa keemasan, melainkan di masa ketika peradaban Islam sedang berada di persimpangan jalan, sebuah era di mana kerajaan-kerajaan besar mulai retak dan wabah maut hitam, Black Death, menyapu separuh populasi dunia. Namun, dari rahim ketidakpastian inilah, lahir seorang pria yang kelak akan disebut sebagai bapak sosiologi dan sejarah modern. Ratusan tahun sebelum Adam Smith bicara tentang ekonomi atau Auguste Comte bicara tentang sosiologi, Ibnu Khaldun sudah lebih dulu menuliskan hukum-hukumnya. Ia bicara tentang bagaimana lingkungan membentuk karakter manusia, bagaimana pajak yang terlalu tinggi menghancurkan negara, dan bagaimana kemewahan yang berlebihan adalah awal dari keruntuhan sebuah bangsa.